Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Beberapa minggu terakhir kita digemparkan dengan seseorang yang mengaku pandai berbahasa Suryani. Nah, kalau kita mendengar ya, bahasa Suryani itu ya kalau kita dengar itu seperti bahasa Arab ya, seperti yang pernah dituturkan oleh Mbah Gufron ya, atau yang lebih dikenal dengan Mama Ufron. Nah, beliau ini menuturkan bahasa Suryani seperti eh, oplosan bahasa Arab, itu tepatnya ya. Nah, sementara bahasa Suryani itu apa? Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti bahasa Suryani itu bahasa apa. Di sini kita melihat bahasa Suryani atau bahasa Suriah adalah sebuah bahasa Arab Timur yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah bulan sabit subur atau Arab Timur. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Aram Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Bahasa Suryani ditulis dengan abjad Suryani. Bahasa Suryani bukan bahasa Arab, dialek Suriah. Meskipun bahasa Suryani memengaruhi bahasa Arab, dengan demikian bahasa Suryani bukanlah bahasa resmi di negara Suriah, melainkan bahasa yang saat ini dituturkan oleh kaum minoritas Kristen Syria yang tinggal di sebelah timur Turki, sebelah utara Irak, dan sebelah timur Laut Suriah. Nah, kemudian bahasa Suryani juga merupakan bahasa liturgi dari beberapa gereja Suriah atau Syria sekarang ini, yaitu dari gereja Ortodoks Suriah, gereja Katolik Suriah, gereja Maronit, gereja Katolik Kaldea, gereja Timur Assyria, dan gereja Tua Timur. Ya, itu uh, sekelumit tentang bahasa Suriah ya. Kemudian istilah bahasa Suriah seringkali diartikan bahasa Aram. Untuk itu, para penutur bahasa Suryani selalu mengidentikan bahasa yang dituturkan tersebut sebagai bahasa Arab. Namun dari sisi ilmu bahasa, kedua istilah ini, bahasa Suryani dan bahasa Aram tidaklah sama. Bahasa Suryani adalah bagian dari bahasa Aram, yaitu bahasa Aram Timur modern. Kemudian bahasa Aram, bahasa Suryani merupakan kelanjutan dari bahasa Aram kuno dan bahasa Aram kerajaan. Nah, kemudian dalam perkembangannya oleh orang-orang Kristen di Suriah dinamakanlah bahasa Suryani. Nah, kalau kita melihat bahasa Suryani yang dituturkan oleh Mbah Gufron, apakah itu bahasa Suryani atau bahasa Arab yang dioploskan dengan bahasa Suryani? Allah alam. Nah, tetapi beliau mengaku beliau ini adalah orang yang pakar berbahasa Suryani. Coba kita dengarkan ya, apakah ini bahasa Arab atau tidak. Ada yang memancing, bagaimana mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan, sorry, kalam itu, maka inna kalimat kitab fa'alayyakun fakali alai inna kalimat ummati fi inna kalimat film Allah. Nah, kalau kita mendengar dengan secara teliti, itu semuanya berasal dari bahasa Arab ya. Bima qoli inna bima kitab, dan sebagainya. Nah, apakah itu benar-benar bahasa Surani atau tidak? Itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Sebab karena bahasa Surani itu tidak ada kaidahnya. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada kaidahnya. Jadi kalau kita bahasa Arab pemula misalnya, dalam bahasa Arab itu wajib ada yang namanya lafaz, murkab, mufid, dan wada. Apa itu lafaz? Lafaz itu ada suara yang dituturkan. Ada suara yang keluar dari mulut seseorang. Itu namanya lafaz. Nah, kemudian murakab. Murakab itu adalah kalimat-kalimat yang tersusun sekurang-kurangnya dua kalimat. Ya, contohnya saya pergi ke pasar. Nah, saya pergi ke pasar itu terdiri daripada tiga kalimat. Saya
pergi dan ke pasar. Nah, kemudian yang ada lagi yang ketiga yaitu mufid. Nah, bahasa Arab itu ketika dituturkan mesti ada mufidnya, mesti ada faedahnya, ada gunanya, faham. Ketika seseorang menuturkan walaupun itu bahasa Arab tapi tidak difahami oleh orang yang mendengarkannya, maka itu tidak disebut dengan lafaz. Ya, maka itu tidak disebut dengan kalam. Nah, kemudian yang keempat syaratnya apa? Yaitu wadhu. Jadi ucapan yang dituturkan itu mesti berbahasa Arab. Itu namanya wadhu. Jadi itu ya. Jadi kalau orang berbahasa Arab mesti ada itu. Lafaz, murakkab, mufid dan wadhu. Nah, tapi kalau bahasa yang diucapkan oleh Mbah Hufron ini itu bahasanya bahasa cocoklogi saya katakan. Bahkan beliau ini mengatakan ini ya, eh, pengikut beliau pernah mengatakan bahwa salah satunya orang yang paham di dunia yang berbahasa Suryani adalah Mbah Hufron katanya. Ini saya kira ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa bahasa Suryani itu bahasa yang walaupun sedikit orang berbahasa Suryani di sana, tetapi ya enggak mungkin setiap hari mereka berbahasa tapi mereka tidak paham kaidah-kaidahnya. Artinya mereka melebihi pahamnya daripada Mbah Hofran. Nah, ini yang menurut saya itu berlebihan. Nah, tentang bahasa Suryani ini kita eh, bisa melihat orang-orang yang lebih paham, yang lebih fakar dalam berbahasa Suryani ya. Sampai sekarang kita belum begitu menemui di Indonesia khususnya orang yang paham dengan berbahasa Suryani. Nanti kalau itu benar, insya Allah benar selamanya. Tapi kalau itu tidak benar, ya, atau bohong istilahnya, dusta atas nama bahasa, atas nama agama, atas nama kalamullah, maka itu akan terbongkar sendiri. Kenapa? Karena orang tidak tinggal diam dengan pernyataan-pernyataan yang begitu banyak dalam ceramah Mbak Gofron tentang beliau ini paham dengan bahasa Suryani, bahkan beliau ini mengatakan mengarang 500 kitab. Oh, kenapa tidak dikeluarkan ya? Tidak ditampilkan di tengah umum yang 500 kitab itu. Kata Mbak Gufron tadi, apa katanya? Kenapa saya harus takabur? Kenapa saya harus keluarkan 500 kitab ini? Karena ini kalamullah. Nah, kalau agama ini kita sembunyikan yang tidak bisa. Agama ini mesti dikeluarkan. Agama ini mesti disebarkan. Kalau itu memang benar. Tapi kita lihat nantinya. Makanya saya bilang tadi, kalau ini benar, maka akan mulus hingga akhir, tidak ada simpang siur dan sebagainya. Kemudian kalau ini salah, dia akan terbongkar sendirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.